warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yuk, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ayu hadir, Bayu ada, Dimas hadir, Dinda hadir, Fatimah ada, Tony hadir. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Baik, kita lanjut. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, apa Tony? Ya, minggu lalu kita belajar tentang peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebebasan berorganisasi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang tahu apa itu organisasi? Ada yang tahu? Ya, silakan Ayu. Ya, betul. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi, dalam organisasi itu ada tujuan yang hendak diwujudkan. Nah, siapa yang tahu? Dalam organisasi itu juga ada pembagian tugas. Yang pertama ada yang bertugas sebagai ketua, kemudian ada juga yang bertugas sebagai wakil ketua, dan juga ada yang bertugas sebagai apa lagi? Ada yang bertugas sebagai sekretaris dan ada juga yang bertugas sebagai bendahara. Nah, dalam organisasi itu juga harus ada yang namanya kerjasama antar kelompok. Nah, kemudian kan ada beberapa macam organisasi, seperti organisasi bisnis, contohnya koperasi, BUMS atau badan usaha milik swasta. Yang kedua, ada organisasi sosial, contohnya panti asuhan, partai politik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada organisasi politik, contohnya Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan lain-lain. Kemudian ada organisasi sekolah, contohnya OSIS, Pramuka, dan lain-lain. Kemudian ada organisasi internasional, ada organisasi ekonomi, organisasi hukum, ada organisasi kampus, dan ada juga organisasi keagamaan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Alhamdulillah, lanjut. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya. Sudah dibagi? Ya, sekarang silahkan diskusikan dengan teman sekelompoknya tentang pertama, apa saja peran siswa dalam berorganisasi, dan kedua, apa manfaat berorganisasi. Paham? Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis ya. Sudah siap semuanya? Iya, kalau begitu silakan pilih perwakilan salah satu dari kelompok kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, siapa yang ingin maju dulu? Ya, silakan kelompok 2. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut, kelompok berapa lagi ingin maju? Kelompok 4, ya silakan kelompok 4. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 3 sudah siap? Nah, silakan kelompok 3. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan kelompok 1. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah,
semuanya sudah tampil ya. Dan Ibu sudah melihat hasil presentasi kalian per kelompok. Dan jawaban yang kalian berikan semuanya bagus, betul, tidak ada yang salah. Berarti kalian semua sudah paham tentang peran kalian sebagai siswa dalam berorganisasi dan apa saja manfaat berorganisasi. Baiklah, Ibu akan sedikit menambahkan jawaban kalian tadi tentang peran kalian sebagai siswa dalam berorganisasi. Jadi, perannya yaitu pertama, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua pramuka, dan lain-lain. Kemudian, mengikuti kegiatan bakti sosial yang diadakan OSIS dan pramuka dan lain-lain. Kemudian, bergabung menjadi anggotanya OSIS, anggota pramuka, dan lain-lain. Kemudian mengikuti acara atau kegiatan OSIS dan lain-lain. Lalu manfaat berorganisasi yaitu seperti yang telah kalian tuliskan tadi, yaitu pertama, melatih jiwa kepemimpinan, dan yang kedua memperluas pergaulan, dan ketiga meningkatkan wawasan dan pengetahuan, lalu yang keempat belajar membagi waktu, dan terakhir timbulnya semangat bekerja sama. Dan tentunya masih banyak lagi ya manfaatnya. Sampai di sini apakah sudah paham? Ya, kalau sudah paham, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Dan tugasnya di rumah silakan kalian tulis. 1. Sebutkan contoh organisasi di masyarakat. Minimal 2 contoh. Lalu sebutkan contoh organisasi di sekolah. Minimal 2 contoh. Lalu yang ketiga, silakan buat rangkuman tentang materi organisasi. Nah, sampai di sini tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah paham ya berarti dengan tugasnya? Jika sudah paham, maka Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, summassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.